Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Oke, biar afdol kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sidki sebagai ketua pelaksanaan, dan di sebelah saya ada Noval sebagai ketua takmir dan ada Namira sebagai ketua IPM. Oke, di sini kita hanya menginformasikan. Ini IPM sama takmir ada kolaborasi antara IPM dan takmir. Maaf, Mbak. IPM dan takmir ingin melakukan penggalangan dana untuk panti asuhan Musdalifah, bisa berupa uang dan buku. Kalau teman-teman mau mendonasikannya bisa kepada saya, Noval, Azam Raihan, Namira Hanifah, Ais Mufidah, dan Diva. Oh ya, itu seperti yang dikatakan tadi, dananya tuh bisa dana atau mungkin sembako atau mungkin buku. Nah, untuk yang kepingin ngasih buku ada beberapa kriteria. Kriterianya tuh ada dua jenis buku. Yang pertama tuh adalah buku dengan jenis cerita, kayak cerita-cerita Nabi atau mungkin kayak novel gitu. Dan yang kedua tuh ada buku pelajaran yang contohnya kayak ensiklopedia. Jadi buku pelajaran tuh nggak mesti ya buku buat belajar matematika dan sebagainya. Yang penting buku tersebut mengandung unsur-unsur ilmu dan pembelajaran lainnya gitu. Itu untuk kriteria bukunya. Programnya apa aja? Kita mulai tenang sana kecil dong. Di sini IPM dan takmir ada di bulan Ramadan ada program bagi-bagi takjil dan bakti sosial. Bakti sosial seperti yang tadi saya himbaukan, apa tuh namanya? Yang tadi saya bilang bisa berupa buku, sembako, dan uang. Jadi alasan kita bikin program ini itu untuk memperbaiki silaturahmi, memperkuat ikatan organisasi pelajar Mugaru sama ibadah di bulan Ramadan ini. Apalagi terakhir udah. Oh iya, ya tanggal waktunya ini. Ya. Pembukaan donasinya pembukaan donasi dari tanggal 18 Maret 2024 sampai 27 Maret 2024. Tidak ada. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga puasa kita, ibadah kita, amal solih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membaca suratul Kahfi. Ada yang mau menemani saya di sini? Hah? Deren ada Deren? Tidak ada, tidak masuk. Siapa lagi yang bisa variasi nada?
selain Darren? Jiharka, Jiharka. Hah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Asal bisa asal. Ayo asal. Nama apa asal? Biar tidak monoton nada Hijaz, kita variasi nada gitu ya. Baik. Mulai ayat 1 saja. Nanti sampai jam 8 toh. Ayat 1. Open your Quran at page 293 ya. Bisa kita mulai? Baik. Ta'awud dan basmalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم
في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah bertilawah bersama suratul Kahfi dari ayat 1 hingga ayat 22. Semoga apa yang kita baca tadi mendapatkan rahmat, ridha dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang hari yang keempat nggih. Alhamdulillah. Hah? Ada yang 5, ada yang 4. Ya. Yang ikut Muhammad karena mulai Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, jadi masuk hari yang ke-5. Tapi yang ikut pemerintah hari yang keempat. Seperti itu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan ya, karena kesehatan atau fisik ini adalah modal utama untuk kita menjalankan ibadah puasa. Kalau kemudian kita sakit ya, maka akan menjadi penghalang ya, atau menjadi alasan untuk kemudian kita tidak berpuasa. Tapi alhamdulillah insyaallah semuanya yang ada di sini semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Puasa secara arti ya, dalam bahasa Arab itu dari kata-kata soma yasumu. Ya, soma yasumu, sauman atau saumun atau siyamun. Itu ya. Artinya adalah menahan diri, mengendalikan diri atau pengendalian diri. Ya. Dalam arti yang luas, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala
yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu ya. Maka tidak dikatakan dia itu berpuasa ya, meskipun mulai dari terbit fajar ya kemudian sampai waktu zuhur. Nah, berarti dia tidak berpuasa. Pak, adik saya puasa beduk. Nah, itu bukan puasa namanya. Ya, itu latihan, gitu ya, latihan puasa. Dan itu enggak apa-apa. Ya. Kemudian, Pak, adik saya puasa sampai asar, gitu ya. Nah, itu bukan puasa namanya, itu latihan. Ya, jadi hakikat puasa itu ya mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian puasa itu hakikatnya juga tidak hanya menahan makan dan minum. Ya, tidak menahan makan dan juga dahaga saja. Tetapi semua anggota tubuh kita juga harus berpuasa. Termasuk mata kita itu juga harus puasa. Telinga kita juga harus puasa. Mulut kita juga harus puasa. Tangan kita, kaki kita harus puasa. Kalau di luar bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, ya mata kita ini pernah itu ya tidak sengaja ya ataupun disengaja melihat hal-hal yang tidak baik, ya, maka di bulan Ramadan ini harus puasa. Ya, sehingga mata kita itu tidak tercemar gitu ya, atau tidak terkotori dengan hal-hal yang tidak baik. Dan semoga dengan puasa ini menjadikan aktivitas kita, kegiatan kita itu jauh lebih baik, jauh lebih positif daripada yang sebelumnya. Itu ya. Telinga juga puasa. Kalau sebelumnya atau sebelum bulan Ramadan itu ya mendengarkan musik gitu ya, mendengarkan dangdutan, koploan gitu biasanya kan, ya. Jadi harus diganti dengan hal-hal yang baik, ya, dengan murattal dengarkan murattal telinganya, gitu, mendengarkan sesuatu yang baik. Kalau mulut kita sebelum bulan Ramadan, yaitu pernah mengatakan perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia, perkataan yang dusta, maka di bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk kita mengubah ya sikap atau perkataan kita dengan menghadirkan, dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Al-kalimah at-thayyibah, kalimah thayyibah. Ya. Kalau kemudian tersandung misalkan, ya kesandung, biasanya mengumpat ya dengan umpatan yang tidak baik, sekarang mengumpatnya harus mengumpat yang baik. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, masya Allah, ya seperti itu. Ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak baik. Ya, karena Rasulullah berpesan, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya adalah barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, dusta, dan juga amalan yang sia-sia, maka Allah tidak akan peduli meskipun ia meninggalkan makan dan minum atau dia berpuasa. Ya. Jadi meskipun dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang dusta, yang tidak baik, ya, mengamalkan atau mengerjakan amalan yang sia-sia, ya, maka Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan menghiraukan dia meskipun dia menahan makan dan minum. Bisa dipahami? Ya, jadi nanti kalau saya jumpai ya ada yang mulutnya itu
ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, wah, ya nanti harus istighfar 1000 kali, wah, ya, oh iya biar dapat pahala kan, ya, daripada mengucapkan kata-kata yang tidak baik, lebih baik kamu beristighfar, ya, mengeluarkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, ini sekaligus Pak Aris mengingatkan, yang laki-laki semuanya puasa? Ya, kalau yang perempuan mungkin ada yang berhalangan, ya. Nah, yang laki-laki khususnya, wabil khusus, ini yang laki-laki, ya. Kamu berpuasa. Puasa itu adalah rukun Islam yang Nah, ini juga sekaligus koreksi ya, tadi kemarin kalau nggak salah IPM itu membuat kuis, ya, kuis di Instagram itu karena saya follow Instagramnya itu kan. Nah, itu puasa adalah rukun Islam yang nah, saya itu jawab 4, salah ternyata, ya. Harusnya betul, ya. Jadi bukan ketiga, yang 3 itu zakat dulu, ya. Jadi syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian haji, ya, haji seperti itu, ya. Nah, kedepannya mungkin bisa ini dulu ya. Kalau IPM mau membuat kuis itu storekan dulu ke pembinanya dulu. Ini sudah betul atau tidak, atau yang dirasa punya kapasitas untuk punya kapasitas pengetahuan tentang ilmu agama atau seputar ilmu yang lain, gitu ya. Nah, karena puasa ini adalah rukun Islam yang keempat, ya. Maka yang pertama itu adalah syahadat, salat, zakat, baru kemudian puasa. Maka ketika kamu itu berpuasa, ya, tetapi kamu meninggalkan, ya, 3 rukun Islam yang sebelumnya, maka puasamu akan sia-sia. Puasamu akan gugur. Ya. Kamu berpuasa tapi kamu tidak salat, maka puasanya sia-sia. Ya, Denis, puasanya sia-sia. Ya, Mas Denis sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kamu puasa tapi kamu itu tidak sholat, maka percuma puasanya. Ya. Yang masih bolong-bolong sholatnya. Ya, ini saya sekaligus mengingatkan. Ya. Jadi tidak ada pahala bagi orang yang berpuasa ketika ia meninggalkan sholat. Ya. Jadi ibarat bangunan itu ya. Sholat ini termasuk pondasi. Nah, puasa ini berada yang ada di atasnya, di atas pondasi tersebut. Kalau pondasinya saja jatuh atau roboh, ya, maka bangunannya juga akan roboh. Ya, maka sholatnya dijaga, sholat 5 waktunya harus dijalankan, ya, puasanya juga harus semangat sehingga amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya percuma kita puasa sudah menahan lapar dan juga dahaga tapi tidak sholat, maka ibadah kita atau ibadah puasa kita akan sia-sia. Demikian yang mungkin bisa disampaikan, semoga ada guna dan juga manfaatnya. Kami akhiri, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.